Assalamualaikum Ibu cantik. Semoga Ibu sehat selalu dimanapun Ibu berada. Kami dari kelompok pertama dengan nama Surya, Rati, Mutiara, Wiratama, dan Trisna akan mempresentasikan dan membahas tentang audit sistem informasi menggunakan framework COVID-41 pada e-learning Estiamik Nusa Mandiri. Pengertian dari COVID. COVID atau yang disebut dengan Control Objective for Information and Related Technology adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Maksud dari COVID. Adapun maksud utama dari COVID ini ada dua. Yang pertama, menyediakan kebijakan yang jelas dan praktik-praktik yang baik untuk IT governance dalam organisasi tingkatan dunia. Yang kedua, membantu senior manajemen memahami dan memanage risiko-risiko terkait dengan TI. COVID melaksanakannya dengan menyediakan satu kerangka IT governance dan petunjuk kontrol objektif rinci untuk manajemen, pemilik proses bisnis, user, dan auditor. Tujuan COVID-1 diharapkan dapat membantu menemukan berbagai kebutuhan manajemen yang berkaitan dengan TI. 2. Agar dapat mengoptimalkan investasi TI, menyediakan ukuran atau kriteria ketika terjadi penyelewengan atau penyimpangan. Adapun manfaat jika tujuan tersebut tercapai adalah 1. Dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. 2. Dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis. 3. Dapat meminimalisasikan adanya tindak kecurangan atau fraud yang merugikan perusahaan yang bersangkutan. Adapun di sini landasan COVID. Yang pertama, menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran. Yang kedua, suatu organisasi harus memanage sumber daya TI-nya melalui satu kumpulan proses-proses yang dikelompokkan secara alami. Kemudian grup-grup proses COVID disusun secara sederhana dan berorientasi pada hierarki bisnis. Dan terakhir ada setiap proses merujuk sumber daya TI dan persyaratan-persyaratan kualitas fiduciary atau kepercayaan dan keamanan dari informasi. Lalu ada COVID-COP. Kerangka kerja COVID menjelaskan bagaimana proses TI menyampaikan informasi bahwa kebutuhan bisnis untuk mencapai tujuannya. Untuk mengendalikan pengiriman ini, COVID menyediakan 3 komponen utama, masing-masing membentuk dimensi kubus COVID. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu yang pertama, metode pengumpulan data. Langkah-langkah dalam pengumpulan ini melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. Terus yang kedua, metode analisis data. Langkah-langkahnya menganalisis tingkat kematangan saat ini atau disebut ASIS, kemudian menganalisis tingkat kematangan yang diharapkan atau bisa disebut juga dengan to be, dan yang terakhir analisis kesenjangan atau bisa disebut juga dengan gap. Hasil dan pembahasan mempunyai 3 kuantiti. Yang pertama, tata kelola IT pada e-learning Nusa Mandiri. Keberadaan e-learning dalam proses kegiatan mengajar sangat membantu sekali, karena di situ kita dapat berinteraksi aktif antara mahasiswa dan dosen. Akan tetapi, keberadaan e-learning ini patut diaudit, agar keberlanjutan prosesnya bisa berjalan secara efektif.
Yang kedua, analisis maturity level. Implementasi e-learning usaha mandiri telah diterapkan secara formal dan saling terintegrasi, serta terdapat pula indikator sebagai alat pengukur kemajuan kinerja secara kuantitatif bagi pihak manajemen. Lalu terdapat perbaikan yang konstan terhadap proses yang ada, namun penggunaan otomasi masih terbatas dan pada proses tertentu. Berikut kami tampilkan tabel rekapitulasi hasil kuesioner. Yang pertama, pada domain atau deliver and support 3, menghasilkan proses, mengelola kinerja, dan kemampuan dengan total 149. Pada DS 5, menghasilkan proses, memastikan keamanan sistem dengan total 116. Pada DS 7, menghasilkan proses, memberikan pelatihan kepada para pengguna dengan total 115. Pada DS 9, dengan proses pengelolaan konfigurasi dengan total 132. Pada DS 10, menghasilkan proses pengelolaan permasalahan dengan total 122. Pada DS 11, menghasilkan proses pengelolaan data dengan total 138. Pada DS 13, menghasilkan proses pengelolaan operasi-operasi dengan total 146. Secara umum, setelah dilakukan proses perhitungan pada 7 proses domain tersebut, maka menghasilkan 4 proses diantaranya dengan tingkat kematangan manage and measurable, dan 3 proses lainnya mempunyai tingkat kematangan define process. Berikut kami deskripsikan kembali pada tabel yang kedua. Berikut kami tampilkan pada tabel current maturity domain DS. Dari tabel kedua terlihat bahwa secara umum tingkat kematangan implementasi e-learning usaha mandiri khususnya pada domain deliver and support berada pada tingkat 4 atau manage and measurable. Hal ini berarti bahwa kegiatan atau standar yang berkaitan dengan implementasi e-learning usaha mandiri telah diterapkan secara formal dan saling terintegrasi, serta terdapat pula indikator sebagai alat pengukur kemajuan kinerja secara kuantitatif bagi pihak manajemen. Lalu terdapat perbaikan yang konstan terhadap proses yang ada, namun penggunaan otomasi masih terbatas pada proses tertentu. Yang ketiga, analisis gap maturity level. Target atau harapan kematangan proses tata kelola teknologi informasi merupakan kondisi ideal. Tingkat kematangan proses yang diharapkan yang akan menjadi acuan dalam model tata kelola TI e-learning usaha mandiri yang akan dikembangkan. Kesimpulan, proses audit sistem informasi terhadap e-learning yang berjalan di Nusa Mandiri dilakukan menggunakan standar framework COBIT 4.1, khusus pada domain deliver and support. Hasil tingkat kematangan atau maturity level pada implementasi e-learning Nusa Mandiri, khusus pada domain DIAS, berada pada level 4, yang berarti sudah terukur dan terintegrasi antar proses yang berlangsung. Analisa GAP antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini rata-rata adalah 0,6. Dengan rekomendasi perbaikannya, ditekankan pada peningkatan keamanan sistem dan memberikan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intens agar keberlangsungan e-learning dapat maksimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.